Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan tomat servo F1 yang sekarang tepatnya berusia 29 hari 29 HST teman-teman. Untuk penampakannya seperti ini. Alhamdulillah ya, sangat subur sekali untuk figur tanamannya, dan untuk tanaman terongnya juga ini juga alhamdulillah tumbuh subur sekali teman-teman. Ini ya, Faisan perlu katakan, ini baru Faisan pupuk 1 kali kemarin, dan tomatnya baru Faisan pupuk 1 kali teman-teman. Nah, jadi di kesempatan video kali ini Faisan akan membahas, kita bahas dulu untuk tomatnya teman-teman. Nah, tomat servo Faisan ini ya, di usia 29 HST ini sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembentukan bunga dan juga bakal buah, kuncup-kuncup bunga seperti ini teman-teman. Nah ya, sangat cantik sekali. Ini perlu dipacu dengan nutrisi yang pas dan tentunya tepat. Oke teman-teman ya, jelas ya, harus dipacu dengan pupuk yang pas dan juga tepat untuk fase generatif atau fase pembungaan teman-teman ya. Jadi teman-teman ikuti terus, insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Jika mau mengikuti dari awal ini jangan di skip tentunya ya, biar tidak gagal paham teman-teman. Dan ini perlu Faisan informasikan juga, untuk lahan ini banyak sekali pertanyaan. Memang lahan ini Faisan tidak pakai plastik mulsa, dikarenakan memang kemarin pas olah lahan tanahnya masih padat. Ini lahan bekas sawah jadinya kayak gini teman-teman. Faisan tidak pakai mulsa, dan lahan ini juga Faisan berbentuk masari dengan tanaman terong. Tomatnya 1 baris di tengah, samanya untuk tanaman terong. Dan juga ini perlu Faisan informasikan sekalian, untuk bisa sebisa mungkin ajirnya ini jangan seperti ini. Kalau bisa setiap tanaman tomat dikasih ajirnya teman-teman. Nah, misalnya ini tanaman tomat 1, 2, 3 itu dikasih semua saja biar lebih mantap dan kuat ya. Nah, karena ini Faisan kemarin sudah telat pemasangan ajirnya juga kurang, jadi Faisan akal-akali dengan dirambatkan dengan tali bel seperti ini. Oke, langsung saja ke pembahasan teman-teman. Apa pupuk yang Faisan gunakan untuk melebatkan bakal buah tomat tentunya ya. Nah, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, karena nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Faisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Oke teman-teman ya, langsung saja di sini untuk Faisan pupuk yang Faisan gunakan untuk melebatkan bakal buah tomat tentunya. Di sini Faisan selalu menggunakan pupuk andalan Faisan teman-teman, yaitu pupuk MKP. MKP ini adalah monokalium fosfat dari saprotan utama Paktani teman-teman, Paktani ya. Di sini Faisan selalu menggunakan pupuk ini karena memang Faisan cocok dan tentunya kualitasnya juga bagus teman-teman. Nah, ini MKP, monokalium fosfat ya. Jadi kandungannya adalah fosfatnya kisaran 52% dan juga kaliumnya sekitar 34%. Jadi dominan kalium teman-teman. Kalium atau juga fosfat, tentunya fosfat yaitu untuk di fase generatif, yaitu memacu memunculkan bakal bunga dan bakal buah teman-teman. Itu di fase generatif, dan tertera pada pupuk MKP. Pas sekali jika di fase generatif langsung diaplikasikan pupuk MKP melalui spray ataupun kocor. Dan tentunya ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, apakah pupuk MKP bagus dikocor ataupun di spray? Jawaban Faisan tentu saja dua-duanya bagus teman-teman, tergantung aplikasinya, harus tepat aplikasi. Jika melalui spray ya, itu saran Faisan di pagi hari, pas di sekitar nanti jam 6:30 lah, kalau teman-teman aktivitasnya jam 6:30 atau jam 6, sekitar sampai jam 9, karena memang stomata daun atau mulut-mulut daun ya
itu terbuka untuk menyerap nutrisi. Jadi jangan melewati sekitar jam 9 ataupun jam 10, jangan melewati teman-teman. Nah, kalau spray itu harus pagi, jangan sore teman-teman ya. Dan jika aplikasi kocor itu bisa di pagi ataupun sore. Nah, karena memang lewatnya perakaran teman-teman. Tapi saran Baisan ya kalau bisa pagi lah untuk aktivitas yang lebih baik. Nah, itu jelas ya. Jadi pupuk MKP bagus di spray ataupun disemprot, di spray atau dikocor itu dua-duanya bagus, yang penting tepat waktunya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan, yaitu untuk kandungannya ada 25% fosfatnya dan juga ada kalium. Fosfat untuk melebatkan bunga, kaliumnya untuk mencegah kerontokan pada tanaman teman-teman. Jadi untuk sudah dilebatkan dan juga untuk pencegahan rontonya itu ada kandungan kaliumnya. Ini memang pupuk MKP ini khusus di fase generatif. Di fase generatif teman-teman ya. Nanti pupuk di masa panen pun itu harus berbeda. Jangan menggunakan MKP terus teman-teman, harus berbeda pokoknya. Nah, oke. Dan jika teman-teman mau membacanya, di belakangnya maksudnya ada semua teman-teman. Jika mau menggunakan baca ini untuk keunggulan MKP ada semua, ada sekitar 5 tertera di sini. Yang jelas mudah larut dalam air dan juga bisa dicampur dengan fungisida sistemik agar meningkatkan efikasi atau kinerja daripada fungisida. Jadi bagus dimix dengan fungisida sistemik teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman jika mau membaca, di belakangnya ada jenis tanaman, kentang, semangka, melon, mentimun, cabai, dan juga ada apel, mangga, anggur, dan juga stroberi teman-teman. Nih komplit ada semua ya jika teman-teman mau membacanya. Nah, ini juga udah ada cara aplikasinya, bisa MKP dilakukan di penyemprotan ataupun sistem kocor, bisa semua teman-teman. Aplikasi semprot jika teman-teman membacanya di sini, kalau mau pakai yang pas tanaman tomat itu bisa larutkan MKP Paktani dengan takaran 3 sampai sendok makan per tangki semprot. Nah, jika teman-teman menggunakan tangki 16 liter itu bisa menggunakan sekitar 3 sampai 6. Kalau Baisan menggunakan 4 SDM per tangki semprot teman-teman. Nah, itu jelas ya. Kalau untuk ini juga ya bisa teman-teman. Kalau menurut Baisan MKP ini bisa masuk ke semua jenis tanaman. Pokoknya semua jenis tanaman bisa teman-teman diaplikasikan menggunakan pupuk MKP. Ini ada semua. Takarannya jelas ya. 3 sendok makan per 3 sampai 6 sendok makan per tangki semprot. Jika 14 liter tangkinya ya bisa menggunakan 3 sendok saja teman-teman. Nah, jika aplikasi kocor ini ada semua. Ya. Ada aturannya semua teman-teman. Tapi jika Baisan membahas untuk aplikasi kocornya nanti terlalu lama durasinya, besok saja Baisan bahas di waktu pengocoran teman-teman. Oke. Ini pupuk pelebat bunga terbaik menurut Baisan. Nah, jika teman-teman di daerah teman-teman semua daerah tidak ada pupuk MKP, pokoknya cari yang dominan fosfat. Bisa ada di MKP Merauke, dari Merauke ya ada kalau nggak salah. Itu sama kandungannya fosfatnya, dominan fosfat, dan ada juga kandungan kaliumnya. Pokoknya dari Merauke, terus yang Baisan tahu ini dari Paktani itu ada, tinggal pilih dan kondisikan ya paling murah di daerah teman-teman. Misalkan di Merauke lebih murah ya pakai yang Merauke teman-teman. Intinya sama, yang penting kandungannya fosfat dan juga kalium. Baisan ada MKP kemarin di Gas Petani, jadi Baisan pakai ini. Oke, langsung saja jelas ya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Ini untuk takarannya sudah jelas tadi ya. Baisan menggunakan 4 SDM per tangki semprot teman-teman. Tuh ya. 4 ya, 4 sendok makan untuk MKP-nya monokalium fosfat. Nah, di sini untuk penyemprotan kali ini juga selain Baisan menggunakan pupuk pelebat buah bakal bunga untuk melebat bakal bunga, di sini Baisan juga menggunakan tentunya fungisida. Ini teman-teman, fungisida Yosep, masih sama menggunakan fungisida Yosep yang bahan aktifnya Mancozeb teman-teman, 82%. Ini selalu Baisan bahas, dia spesialis jamur di daun,
bisa untuk bercak daun, busuk daun, antraks juga bisa, karena memang Yosep ini fungisida kontak teman-teman, fungisida kontak. Nah, jika teman-teman aplikasi MKP tadi yang sudah Besan katakan, salah satu manfaat MKP bisa dengan pupuk atau fungisida ya, bisa dengan fungisida yang sistemik itu lebih bagus, ataupun fungisida kontak juga bisa, tapi kalau bisa mungkin pakai yang sistemik. Kontak pun jadi teman-teman. Yang penting saran Besan jangan dimix dengan bahan aktif tembaga oksida, itu kurang bagus teman-teman. Kalau mankoseb bisa dimix. Nah, ini sering Besan bahas lah ya, tidak usah Besan bahas lagi. Ini untuk spesialis daun, untuk bercak daun, busuk daun, ada juga batang, antraks juga bisa untuk pencegahan teman-teman tentunya. Nah, alhamdulillah untuk kondisi serangan jamurnya masih terkendali lah ya, masih aman teman-teman. Ini seperti biasa bisa 1,5 sendok makan, bisa sendok makan teman-teman. Besan 1,5 sendok makan cukup. Nih ya, jelas teman-teman ya. Jadi untuk cara melepaskan buah tomat tentunya Besan ulangi detailnya saja, yaitu Besan menggunakan pupuk MKP, monokalium fosfat. Teman-teman bebas mau menggunakan MKP ataupun MKP dari Merauke, bebas, yang penting keduanya dominan fosfat teman-teman. Ini salah satunya pupuk terbaik untuk melepaskan bakal buah. Dan fungisidanya Besan mix dengan fungisida Yosep, bahan aktif mankoseb teman-teman. Oke, jelas ya. Dan jika jelas ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan Besan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya teman-teman, agar nanti channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Besan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, mungkin cukup sekian dari Besan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.